Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska. Em, kita masih pada materi program linier dan pada video kali ini kita akan melanjutkan yang video sebelumnya atau materi sebelumnya yaitu membuat model matematika. Ya, di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat model matematika. Nah, pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan sekali lagi lebih lanjut setelah model matematika itu kita kerjakan, kita selesaikan, kita buat. Kali ini model matematikanya akan kita selesaikan sampai akhir. Ya, jadi langsung aja, ini judulnya menyelesaikan masalah program linier. Ini judulnya, menyelesaikan masalah program linier. Kompetensi dasarnya, boleh kamu lihat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, masalah kontekstual ini konteks. Pernah dengar kata konteks atau kata kontekstual? Masalah kontekstual itu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Ya, ini masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang sering kali masalah jual beli, perdagangan, itu ya yang sering kali kita jumpai karena itu yang sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu masalah seperti itu bisa kita selesaikan dengan prinsip program linier. Nah, di sini baik, langsung kita mulai aja ya. Nah, di sini ingat tidak masalah di samping? Apakah ingat model matematikanya? Ini masalah yang Ibu bahas kemarin pada video sebelumnya pada saat kita buat model matematika. Ya, ini yang disebut dengan masalah kontekstual tadi. Masalah yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini tadi, untuk memeriahkan HUT SMA 3 Pangkalan Bun, sekolah mengadakan bazar makanan. Nah, bazar makanan ini memang bisa kita temui saat sekolah kita berulang tahun. Ya, nak ya, dan ini momen-momen yang boleh jujur Ibu sangat sukai karena memang ya kalian saat daring ini belum menikmati yang namanya ikut kegiatan bazar makanan. Semoga ya tahun depan bisa ikutnya saat kalian kelas 12. Ya, semoga. Kita doain aja pandemi ini cepat berakhir. Nah, Ibu ingat sekali kalau zaman kakak kelasmu dulu sudah mengadakan bazar makanan, setiap kelas akan melakukan inisiatif untuk menjual dan enak-enak semuanya. Walaupun yang jual itu hal sederhana, nggak terlalu ribet masaknya, tapi memang enak kok, enak. Jadi ini salah satu momen saat HUT SMA kita mengadakan bazar makanan. Dan Ibu sangat antusias untuk mengikuti. Baik, di sini ada masalah yang Ibu buat pada saat kegiatan itu. Salah satunya adalah ini. Ya, baik, langsung saja. Ibu bacakan aja dulu soalnya ya. Ini masalah kontekstual akan diubah ke model matematika. Nah, model matematika nanti ya akan kita selesaikan. Gitu. Ibu bacain soalnya. Untuk memeriahkan HUT SMA 3 Pangkalan Bun, sekolah mengadakan bazar makanan. Setiap kelas ikut berpartisipasi. Kelas 11 IPS 2 berinisiatif menjual jus mangga nih. Jus mangga. Dengan dua ukuran gelas. Jadi, kemarin saat kita buat model, kita memisalkan X dan Y-nya. X-nya itu gelas ukuran 1, terus Y-nya itu gelas ukuran 2. Ini ya, ini permisalannya.
Untuk gelas ukuran 1, nih dibutuhkan 20 gram mangga dan 10 gram gula. Untuk gelas ukuran 2, diperlukan 35 gram mangga dan 25 gram gula. Ini ceritanya tadi. Persediaan untuk buah mangga itu 2,4 kg. Ini karena dari awal kita pakai satuan gram, alangkah lebih baiknya kalau kilogram itu diubah ke gram. Jadi 2,4 kg ini diubah ke gram nanti. Kemudian gulanya membutuhkan 1,5 kg. Juga ubah ke gram. Sedang persediaan yang lain dianggap cukup. Persediaan lain dianggap cukup itu mungkin airnya atau esnya, balok esnya itu dianggap ada dan cukup. Gitu ya, jadi tidak diperhitungkan ke dalam masalah. Jika jus mangga ukuran 1 dijual dengan harga 5.000 dan ukuran 2 dijual dengan harga 6.000, ini ada 2 pertanyaan. Keuntungan maksimum yang diperoleh itu apa? Jadi yang ditanyain nanti di fungsi objektif itu fungsi Z maksimum. Ya, keuntungan maksimum. Jadi yang nanti di fungsi objektifnya itu pakai Z maksimum. Kemudian pertanyaan kedua, banyak jus yang terjual untuk mendapat keuntungan maksimum. Artinya ini, berapa sih banyak gelas yang terjual? Baik gelas ukuran 1 dan gelas ukuran 2. Itu berapa sih terjualnya? Itu untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Gitu ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkahnya untuk menyelesaikan. Oke, Ibu lanjutin ke layar berikut. Ini perhatikan. Langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier dengan uji titik sudut. Nah, ini poinnya. Kita akan menyelesaikan masalah program linier dengan cara uji titik sudut. Ada 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, Ibu jelasin dulu secara umum aja ya. Nanti kita pelajari kalau kita udah masuk ke contohnya. Menyelesaikan masalah tadi. Nah, langkah 1 itu menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nih, menentukan titik potong pada sumbu X, sumbu Y itu artinya pertidaksamaan tadi kita cari titik potongnya. TP ini titik potong di sumbu X. Berarti syaratnya Y harus 0. Terus kalau kita nyari titik potong sumbu Y, syaratnya X-nya harus 0. Ini kita sudah pelajari saat kita mempelajari pertidaksamaan linier di awal-awal. Kita udah pelajari ini. Kemudian, setelah kalian mendapat titik potong pada sumbu X, sumbu Y, kalian hubungkan, nih, menghubungkan titik menjadi satu garis lurus. Garis lurus, nah nggak bengkok-bengkok. Lurus. Ya. Kalian bentuk satu garis lurus yang nanti akan menjadi pertidaksamaan linier. Itu langkah 1. Langkah kedua, pertidaksamaan liniernya itu tentukan DP-nya dari pertidaksamaan linier itu. Dari pertidaksamaan linier itu tentukan DP atau daerah penyelesaiannya. Ingat tidak DP-nya itu kemarin kesepakatan kita? Daerah penyelesaian itu daerah yang kosong atau tidak berarsir. Ya. Tapi nanti kamu akan ketemu kok soal-soal yang ada warnanya atau berarsir, tapi itu untuk beberapa buku aja, beberapa referensi yang lain. Nah, di sini ingat tidak saat kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari aja, nggak pakai sama dengan. Ingat, ini DP-nya. Kalau dia kurang dari sama dengan, DP-nya sebelah kiri apa kanan? DP.
Iya, kalau dia pakai tanda kurang dari, DP-nya kiri ya. Jadi nanti kalau DP-nya sebelah kiri, yang kamu arsir kanan. Kemudian kalau dia pakai tanda lebih dari sama dengan, berarti DP-nya kanan. Nanti yang kamu arsir kiri. Itu untuk menentukan DP. Baik. Kemudian langkah terakhir. Langkah terakhir ini yang menjadi ciri dari judul. Dengan uji titik sudut. Menguji setiap titik sudut yang ada pada batas daerah penyelesaian untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Maksudnya adalah di daerah penyelesaian itu nanti akan dibatasi oleh titik-titik. Nah, ada titik-titik batasnya. Nanti kamu akan lihat kok di soal. Nah, titik-titik batas dari DP itu yang kamu pakai, yang kamu masukkan, yang kamu uji ke dalam fungsi objektif tadi. Misalnya pertanyaannya nyari keuntungan maksimum, berarti yang harus kamu nanti cari itu nilai yang paling besar. Terus kalau misalnya yang dicari nanti pengeluaran sekecil-kecilnya atau jet minimum atau nilai minimum, berarti nanti kamu lihat nilai yang paling kecil yang mana sih? Itu dia nilai minimumnya. Itu maksudnya ya. Oke, di sini ada 3 langkah tadi. Ibu minta di screenshot dan dicatat karena seperti yang Ibu bilang, untuk ulangan harian, syaratnya, catatan, dan tugas-tugas harus diberesin. Itu ya. Baik, itu dulu. Kita lanjutin ke layar berikutnya untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, ini dia model matematikanya. Kita selesaikan ya. Nah, sebelumnya ingat nggak tadi apa yang dimisalin? X tadi itu gelas ukuran 1, Y itu gelas ukuran 2. Nah, ini X, ini Y. Ingat tadi, untuk gelas ukuran 1 itu membutuhkan 20 gram mangga nih, dan 10 gram gula. Nih. Kemudian untuk gelas ukuran kedua nih, pakai Y, membutuhkan 35 gram mangga dan 25 gram gula. Sedangkan persediaan untuk mangganya tadi ada berapa? Mangga tadi 2,4 kg. Diubah ke gram kan, jadi 2.400 gram. Kemudian gulanya. Gula tadi membutuhkan 1,5 kg. Jadi diubah ke gram itu 1.500 gram. Ini harus bisa nih mengubah kilogram ke gram. Coba browsing nanti. Ingat nggak? Kilogram, hektogram, ini ke gram. Enggak gram ya. Gram, apa lagi? Dekagram, sentigram, miligram. Ini turun ini. 1, 2, 3. Nah, 3. Berarti kali 1000. Makanya 2,4 dikali 1000. Nih, komanya ini turun. Mundur 3. Jadi 2,4. Ini komanya bukan nolnya 3, berarti mundur 3. 1, 2, 3. Tambah nolnya di kosong. Makanya jadi 2.400. Ibu ajarin kayak ajaran anak SD nih. Sampai kamu nggak paham nih, terlalu. Nah, itu dapat 2.400 ya. Kemudian, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini syarat selalu harus ada di kendala. Karena kita ngomong untung, kita ngomong pengeluaran sekecil-kecilnya, itu artinya angkanya jangan negatif kan. Supaya angkanya nggak negatif ya, yang kita pakai di sumbu X, sumbu Y itu ya daerah yang positif. Gitu. Ya, baik. Ini untuk kendala. Sekarang fungsi optimumnya.
Karena di soal tadi yang ditanyain adalah keuntungan maksimum, makanya kita tulis Z maksimum. Dan harga tadi untuk setiap gelas, ini gelas ukuran 1 dijual dengan harga 5.000. Terus dengan gelas ukuran 2 ini dijual dengan harga 6.000. Ini ditulis di fungsi objektif yaitu Z maksimum. Itu ya. Baik, ini pengantar yang Ibu sampaikan. Sekarang kita selesaikan. Jadi Ibu tulis penyelesaian. Sorry ya, tulisan Ibu bagus banget. Nggak apa-apa ya, penting kau bisa baca. Oke. Ini Ibu tulis lagi pertidaksamaannya. 20X plus 35Y kurang dari sama dengan 2.400. Kemudian 10X plus 25Y kurang dari sama dengan 1.500. Nah ini sebenarnya bisa langsung kamu selesaiin. Hanya saja alangkah baiknya kan lebih mudah kan kalau misalnya bisa disederhanakan. Jadi kalau dari awal kita sudah bisa sederhanakan pertidaksamaannya, lebih mudah proses pengerjaannya. Karena prinsipnya kan kalau nilainya atau bilangannya makin kecil, makin mudah kan untuk dikerjain. Nah, jadi dua pertidaksamaan ini kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya sudah. Karena ini bisa disederhanakan, makanya Ibu sederhanain. Nih, jadi pertidaksamaan yang pertama yang atas ini, kira-kira bisa dibagi berapa? Ya, ini bisa bagi 5. Terus menurutmu kalau persamaan kedua ini bisa bagi berapa? Iya, ini juga bisa bagi 5 kok. Kebetulan saja bisa. Oke, yuk, pertidaksamaan pertama ini 20. 20 bagi 5 berapa? Ya, 35 bagi 5 berapa? Ya, 2.400 dong bagi 5. 480. Kemudian di sini nih. 10X bagi 5. 2X. 25Y bagi 5. 5Y. Terus 1.500 bagi 5. 300. Oke ya, ini jadi dia. Kendalanya jadi sesederhana ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke langkahnya. Ada 3 langkah kan Ibu ajarin tadi. Langkah 1 itu menentukan titik potong pada sumbu X, sumbu Y. Terus kita gambar. Sekarang, langkah 1. Menentukan titik potong sumbu X dan Y. Oke, yuk. Sekarang pertidaksamaan yang pertama dulu, yang 4X plus 7Y kurang dari sama dengan 480. Kalau kalian buat titik potongnya, tanda kurang dari sama dengannya ubah dulu ya ke sama dengan ya. Empat X plus 7Y sama dengan 480. Yuk, kalau nyari titik potong sumbu X apa tadi? Nanti Ibu tulis nih, titik potong sumbu E. Syaratnya Y harus 0. Ini kalau Y-nya 0 berarti 7 kali 0 kan? 7 kali 0 kan 0. Jadi sisa 4X aja. Jadi 4X sama dengan 480. Berapa X-nya? Ayo cari. Ya, 120 ya. Oke, berarti titiknya harus X dulu baru Y. X-nya 120, Y-nya 0. Berarti 120,0. Oke, itu untuk titik potong sumbu X. Sekarang
titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Nah, jadi X ini 4 kali 0 plus 7Y sama dengan 480. Berarti karena 4 kali 0 kan 0 ya. Berarti sisa 7Y aja ya. 7Y sama dengan 480. Berapa kira-kira Y-nya? 480 bagi 7. 68. Koma kan? 68 koma kan? Koma bla 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 gitu. Jadi, karena dia ini bagi 7, ya Ibu tulis penyebutnya 7. Sekarang, 68 kali 7 itu berapa sih? Caranya supaya kalian dapat angka di atas ini loh. Ini sisanya angka di atas ini. Caranya 68 kali 7 itu berapa? Nanti kurangin dengan 480. 68 kali 7 itu 476. 68 kali 7 itu 476 dikurang 480, 4 ya. Makanya ini sisanya 4. Nah, sekarang titiknya, X-nya 0 kan, Y-nya 68, 4 per 7 berarti 0,68, 4 per 7. Gitu. Oke, ini untuk persamaan 4X plus 7Y sama dengan 480. Sekarang, untuk yang satunya. Untuk yang 2X plus 5Y sama dengan 300. Yuk, sekarang sama, cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, syaratnya Y harus 0. Yuk, berarti 2X tambah 5 kali 0 kan? 5 kali 0 kan 0, jadi sisa 2X aja ya. Berarti X-nya berapa, Nak? 300 bagi 2. Ya, 150. Ya, titiknya harus X dulu, berarti 150,0. Nah, itu titik potong sumbu X. Sekarang, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Ya, berarti 2 kali 0 kan nih. 2 kali 0 plus 5Y sama dengan 300. Karena 2 kali 0 ya 0 ya. Berarti sisa 5Y sama dengan 300. Berarti Y-nya 300 bagi 5. 60. Jadi titiknya X dulu baru Y berarti 0,60. Baik, ini ada 4 titiknya. 120,0 dipasangin dengan 0,684 per 7. Terus 150,0 dipasangin dengan 0,60. Baik, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambarnya nih. Ini sumbu X, ini Y. Terlihat kok di lembarnya tuh sumbu Y. Nah, tadi ada titik 120,0 ini. Kenapa Ibu kurung dulu? Harusnya Ibu koma dulu ya. Bentar ya, sabar ya. Oke, Ibu lanjutin kembali. Nah, dipasangin dengan mana tadi 120,0? Dipasangin dengan titik ini, yaitu 0,684 per 7. Nih. Yang ini berarti untuk persamaan yang mana tadi? Yang 120,0 itu? Oh ya, ini untuk yang 4E plus 7Y sama dengan
480. Kemudian persamaan satunya. Satunya tadi 150,0 dipasangin dengan ini 0,60. Nah, ini untuk yang persamaan yang mana? Untuk yang 2x plus 5y kurang dari 300. Nah, ini yang Ibu bilang tadi di langkah 1. Langkah 1 sudah kita kerjain dengan cara membuat titik potong masing-masing pertidaksamaan dan kita hubungkan dengan satu garis lurus. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah 2. Membuat daerah penyelesaian. Ingat tadi membuat daerah penyelesaian? Tapi sebelumnya Ibu tulis aja ya dulu. Oh, ini pakai sama dengan dulu karena dia 3 garis. Pakai sama dengan. Kita persamaan 2 ini kita kembalikan ke pertidaksamaan. Berarti 2x plus 5y kurang dari sama dengan 300. Terus 4x plus 7y kurang dari sama dengan 480. Terus tadi ada x lebih dari sama dengan 0. Ada y lebih dari sama dengan 0. Ingat ini beda nih. Kalau y lebih dari sama dengan 0 ini sumbu x. Kalau x lebih dari sama dengan 0 ini sumbu y. Ya. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke sini ingat nggak dulu nih syarat yang Ibu bilang tadi. Kalau pakai tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, ini DP-nya mana? Kalau lebih dari sama dengan, DP-nya kiri apa kanan tadi? Ya, ini kanan ya, DP-nya, daerah penyelesaiannya yang kanan garis maksudnya. Tapi yang kamu arsir itu di sebelah kiri garis. Terus, kalau dia pakai tanda kurang dari sama dengan, berarti DP-nya itu kiri. Tapi yang kamu arsir itu kanan garis. Ya, yang kamu arsir itu kanan garis. Baik, kita mulai dulu. Kita mulai dari yang ini, titik yang ini. Pertidaksamaan yang ini. Yang 2x plus 5y kurang dari sama dengan 300. Itu yang ini. Nah, dia pakai tanda apa? Pakai tanda kurang dari sama dengan apa lebih dari sama dengan nih? Bu ganti pakai biru dulu ya. Nih. Lebih dari apa kurang dari sama dengan? Iya. Dia pakai tanda kurang dari sama dengan. Berarti apa, Nak? Arsirannya nih garis yang ini nih. DP-nya kiri apa kanan? Iya, DP-nya kiri ya. Kiri bawah garis. Tetapi yang kita arsir yang kanan. Ya, jadi Ibu arsir nih. Ini arsirnya sebenarnya panjang sampai nggak hingga, cuma Ibu aja yang mengarsirnya pendek-pendek gini. Usahain nggak memotong titiknya. Nah, untuk yang ini sudah beres. Sekarang yang ini pakai tanda apa? Dia kurang dari apa lebih dari juga? Iya, dia pakai tanda kurang dari juga ya. Berarti DP-nya juga sebelah kiri, tetapi yang kamu arsir nih, garis yang ini nih, yang kanan. Oke, Ibu arsir nih. Ini arsirnya sampai tidak berhingga. Oke, udah beres 2 garis. Sekarang yang ini.
X lebih dari sama dengan 0, Ibu bilang tadi kan sumbu X tuh. Sumbu Y. X lebih dari sama dengan 0 tuh sumbu Y. Ini lihat yang sumbu yang tegak nih. Kelihatan enggak? Menurutmu kalau sumbu yang tegak ini, sumbu X ini yang positif yang lebih dari 0 itu yang sebelah kanannya apa sebelah kirinya? Iya, yang sebelah kanan ya. Yang positif, sebelah kirinya yang negatif. Makanya Ibu arsir yang kiri ini. Kemudian, Y lebih dari sama dengan 0. Ini sumbu X yang kamu lihat. Sumbu X ini kan yang datar, nah. Ini yang datar nih. Menurutmu yang positifnya, karena dia kan bilang Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang positif ya. Berarti yang di atas apa yang bawahnya yang positif? Atau yang lebih dari 0. Otomatis yang atas ya. Berarti yang Ibu arsir yang bawahnya. Nah, sekarang terlihat jelas nggak DP-nya di mana? Ini arsirannya sebenarnya ini sampai enggak hingga ini. Sampai tidak hingga. Iya, terlihat ya di tengah-tengah ya DP-nya. Ibu ganti warna biru deh. Ini DP-nya, nah. Di dalam sini. Nah, langkah kedua sudah kita kerjakan, membuat atau menentukan daerah penyelesaiannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini ada titik-titik batas yang membatasi DP. Itu nanti kita masuk ke langkah yang ketiga. Oke, yuk sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah 3. Langkah 3 ini mensubstitusi titik batas DP ke dalam fungsi objektif. Oke. Nah, perhatikan nih. Di sini ada 4 titik yang membatasi DP. Yaitu titik ini. Nih, Ibu tunjukin ini. Ibu besarin sedikit nih. Titik ini. Terus yang ini dengan yang ini. Ada 4. Jadi Ibu misalin ada 4 titik ya. Ibu misalin ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini titik-titik yang membatasi DP. Sebenarnya sih ada sih titik lain yang ada, cuman dia nggak membatasi DP. Contoh ini. Nih, yang 150,0 ini. 150,0 ini ada titik, tapi dia tidak pada batas DP. Jadi tidak bisa kita pakai untuk menguji atau memasukkannya atau mensubstitusinya ke fungsi objektif. Selain itu ada ini juga nih. 0,684/7. Ini juga titik, nah, tapi dia tidak pada batas DP-nya. Jadi tidak dipakai untuk menguji fungsi objektif. Oke, sekarang Ibu akan tulis nih, ada titik A, untuk daerah DP-nya titik A. Ini titik A. Karena dia titik potong sumbu X sumbu Y, berarti yang A ini ya 0,0. Kemudian ada titik B. Apa titik B ini tadi nih? Ya ini ya. 120,0. Terus ada titik C ini. Titik C ini kelihatan nggak? Sebenarnya kelihatan di soal karena di sumbu koordinatnya terlihat jelas ini. Nih. Titik C ini.
50,40. Hanya saja kalau misalnya ada dua titik itu berpotongan, tidak tahu titiknya berapa, tapi kamu bisa selesaikan dengan cara, kalau kamu tahu ini, tahu pertidaksamanya apa, bisa kamu cari. Nih, bisa kamu cari dengan menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Ya, jadi titik potong dua garis itu, ini kan titik C ini kan perpotongan dua garis ini kan. Titik C ini perpotongan, kamu lihat dengan jelas. Titik C itu perpotongan dua garis ini. Itu sebabnya kamu bisa cari titik potongnya dengan cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel, yaitu bisa dengan cara eliminasi substitusi. Oke, yuk Ibu coba kerjain di sini. 4X plus 7Y sama dengan 480. Terus 2X plus 5Y sama dengan 300. Nah, kira-kira bisa nggak diselesaikan? Ini bisa kau selesaikan. Kita bisa coret X-nya dengan cara apa coba? Kita bisa coret X-nya, kita samain ya. X atas ini kan 4. X yang bawah ini koefisiennya 2, berarti yang atas bisa kali 1, yang bawah bisa kali 2. Biar sama. Yang atas ini karena kali 1 semua ya, nggak berubah. Berarti 4X plus 7Y sama dengan 480. Kemudian ini kalau kali 2 ini 2. X kali 2 berarti 4X plus 5 kali 2 ini 10Y. 300 kali 2 ini berapa tadi? 600. Supaya 4X-nya habis bisa pakai tanda apa? Tanda kurang ya. Habis. Nih, yang bisa dikurang 7Y kurang 10Y. 7 kurang 10 berarti min 3Y. Terus 480 dikurang 600. Itu juga min 120. Berarti Y-nya min bagi min atau negatif bagi negatif positif. 120 bagi 3 itu 40. Nah, sekarang substitusikan. Boleh substitusi persamaan 1, persamaan 2 supaya dapat X-nya. Ini kan Y-nya sudah ada nih. Masukkan kedua aja ya. Yang 2X ya. 2X plus 5 kali 40. Kok 400? 40. Bentar, Ibu hapus 01-nya. 40 sama dengan 300. Berarti 2X plus berapa ini 5 kali 40? 2. Iya, 200. Berarti 2X sama dengan 300 kurang 200. Berarti 2X sama dengan 100. Berapa X-nya tuh? 100 bagi 2. Iya. 50. Berarti titiknya ini titik C-nya 50,40. Nah, ya, ini C-nya ya. 50,40.
Nih, terlihat nih. Ini C ini, C. 50,40. Kebetulan terlihat. Ada nanti soal yang nggak akan kebetulan terlihat. Baik, sekarang titik D. Titik D, ini titik D kelihatan nggak? 0,60. Nah, ini titik-titik yang membatasi DP. Jadi sekarang titik yang membatasi DP itu kita masukkan ke fungsi maksimum tadi. Apa fungsi maksimum di objektif tadi? Yaitu 5.000 X tambah 6.000 Y. Ayo kita masukin. Ini A titik A 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti 5.000 kali 0 tambah 6.000 kali 0. Karena semua kali 0, jadi hasilnya E0. Oke, sekarang yang ini. 120,0 berarti X-nya 120, Y-nya 0. 5.000 kali 120 tambah 6.000 kali 0. 6.000 kali 0 itu kan 0, jadi nggak usah diperhatikan. Yang kamu perlu cari itu 5.000 kali 120 ini. Berapa 5.000 kali 120? 600.000. Nah, sekarang titik C. 50,40 berarti 5.000 kali 50 tambah 6.000 kali 40. Berapa? 5.000 kali 50 itu 250.000. 250.000 tambah 6.000 kali 40 itu berapa? 240.000 yuk berapa ini? 490.000. Itu ya, itu titik C. Sekarang titik D. Titik D ini Ibu tulis di mana ya? Ibu lanjutin sini aja ya titik D ya. Takutnya mepet itu nanti. Sama dengan 5.000 kali 0 tambah 6.000 kali 60. Berapa? 5.000 kali 0 itu 0. 6.000 kali 60 itu berapa? Ayo. Iya, 360.000. Nah, sudah nih, sudah ke langkah 3. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya, tadi pertanyaan yang A itu keuntungan maksimal
maksimum. Yuk, sekarang lihat nih keuntungan maksimumnya. 0 kah? 600.000 kah? 490.000 kah? Atau 360.000? Keuntungan maksimumnya. Ya ini ya. 600.000 nih keuntungan maksimumnya. Berarti Ibu bisa tulis keuntungan maksimum itu 600.000 rupiah. Sekarang pertanyaan B. Ingat tadi pertanyaan B apa? Pertanyaan B itu bilangnya kalau untuk mendapat keuntungan maksimum berapa sih banyak gelas yang terjual? Cara melihatnya seperti ini. Saat dia tadi keuntungan maksimum titik X dan Y-nya 120 dan 0. Ingat tadi X itu 120 berarti kamu misalin X tadi kan gelas jenis 1 kan? Dan Y itu gelas jenis 2. Nih, berarti lihat itu titiknya. Berarti untuk mendapat keuntungan maksimum dapat X-nya atau gelas ukuran satunya berapa? 120 gelas. Terus Y-nya 0. Berarti nggak harus dijual ukuran 2. Ukuran 1 aja sudah bisa untung ini. 0 gelas. Iya? Kok masih X sih? Salah, nak. Ini Y. Aku salah tulis deh. Y ya. Baik. Oke. Ini 2 pertanyaan sudah terjawab. Jadi, ini yang Ibu maksud tadi menyelesaikan masalah kontekstual program linier dengan cara uji titik sudut. Ya, penjelasannya atau penjelasan yang Ibu berikan ini luar biasa. Begitu menyenangkan, ya. Ibu tahu kamu mungkin ada yang sedikit agak kurang lancar memahami, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kamu bisa kok lihat referensi lain di YouTube atau browsing biasa nggak di YouTube, pasti dapat. Kamu tulis aja menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu program linier, bisa kamu akan dapat selain ini. Ya, selain yang Ibu bisa jelaskan ke kalian. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu berikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat nak, belajar untuk ulangan sebentar lagi. Ini juga Ibu minta catatannya untuk bisa kau catat. Syarat untuk ulangan, seperti Ibu bilang tadi, harus mengumpul catatan dan semua tugas-tugas harus diselesaikan. Ya, semoga video yang diberikan bisa bermanfaat untukmu. Semangat ya nak ya. Ibu selalu bilang, Ibu selalu melihat proses. Ya, tidak harus hasilmu menjadi suatu sempurna, tapi Ibu minta kerjakan tugasmu. Ibu doakan sukses. Oke ya, itu dulu dari Ibu Muska. Selamat bertemu di video selanjutnya. Salam. Sorry ya. Balik ya nak ya. Sorry ya nak ya. Kemana sih? Mau balik.